Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 1 yang terdiri dari saya Abes Ahmad Fatah dengan NIM 03. Saya Jirwan Gibran dengan NIM 01. Saya Budi Filita Pratianifa dengan NIM 02. Saya Laila Cimapuro dengan NIM akhir 10. Saya Hegoni Widonata dengan NIM akhir 14. Saya Elam dengan NIM akhir 16. Dan di sini kita membuat konveyor berbasis infrared sensor dan 3 servo yang dimana konveyor ini berjalan seperti sorting. Jadi ketika benda rendah maka servo satunya membuka, dan jika bendanya itu terdeteksi tinggi maka servo 2-nya terbuka gitu. Baik, berikut adalah hasil proyek kami di mana ini adalah tampilan awal dari control screen kontrol kami, di mana ada tombol monitor and control screen dan juga anggota kelompok dan juga tombol exit. Izin masuk untuk bagian control screen-nya. Oke, untuk bagian tampilan kontrol dan monitoring screen, di sini kami menggunakan alarm sebagai indikasi bahwa servo rendah dan servo tinggi itu menyala. Lalu di sini kami menggunakan database untuk mendeteksi keadaan benda yang sudah tersortir. Di sini kami menggunakan indikator untuk servo, yaitu servo untuk penahan, servo untuk ketinggian yang tinggi dan ketinggian yang rendah. Selanjutnya kami menggunakan indikator untuk sensor A atau sensor B, yang mana di sini sensor yang kami gunakan adalah sensor infrared. Lalu untuk sistem ini adalah untuk indikasi bahwa sistem yang dalam hardware dan juga iOS itu sedang bekerja. Jadi di sini kami menggunakan tombol start dan stop itu untuk mengaktifkan dan menonaktifkan program. Di sini menggunakan tes untuk mencoba hardware, yaitu servo penahan dan servo sorting. Oke, baik, dari sini adalah HMI untuk sistem kontrol dan monitoring kami. Saya akan menjelaskan tentang kontrol sistem di sini dan juga hardware-nya. Oke, jadi apabila saklar start dan juga stop ini berada pada kondisi off atau stop, maka sistem tidak akan berjalan. Ini juga ada indikator sistemnya. Jadi kalau dia off, sistemnya tidak berjalan. Nah, sekarang kita akan on-kan. Nah, indikator sistem sudah menyala dan juga servo penghalang sudah ada di posisi awal. Oke. Selanjutnya ada tombol untuk tes. Kita coba. Nah, tombol untuk tes ini fungsinya untuk mencoba sensor dan juga servo apakah dia bekerja atau tidak. Nah, selanjutnya apabila sudah kita coba, kita coba sensornya. Nah, di sini ada tampilan atau indikator untuk servo dan juga sensor. Nah, apabila benda tinggi yang terdeteksi maka sensor A dan juga sensor B keduanya akan menyala. Lalu indikator untuk servo yang tinggi atau besar itu menyala. Dan juga servo stoppernya. Nah, untuk indikator sorting benda yang rendah, nanti apabila terdeteksi benda rendah, indikatornya akan menyala, beserta juga servo stoppernya atau penghalang. Di sini ketika benda rendah diletakkan, sensor rendah akan mendeteksi, stoppernya akan membuka, lalu di sini ada penghalang untuk benda rendahnya akan membuka. Lalu di sini ada yang benda tinggi. Oke. Dan di sini ketika benda tinggi diletakkan, stoppernya akan membuka karena mendeteksi benda. Lalu di sini ada jalur yang benda tinggi akan membuka. Ini adalah tampilan indikator alarm. Jika sensor 1 mendeteksi benda rendah, maka di indikator alarm memunculkan sensor rendah, benda rendah terdeteksi. Jika sensor 2 mendeteksi benda besar atau tinggi, maka di sini di indikator alarm muncul servo tinggi, benda tinggi terdeteksi. Jadi seperti itu penampilan dari indikator alarm. Oke, di sini saya akan menjelaskan cara database ini bekerja.
Jadi dari database ini bekerja itu fungsinya untuk mencatat benda yang sudah disortir pada konveyor ini. Nah, karena pada demonstrasi tadi kita menyortir satu benda tinggi dan satu benda rendah, maka akan terlihat di sini benda tingginya yang tercatat satu dan benda rendahnya yang tercatat satu. Bisa dulu. Nah, oke, saya akan menjelaskan bagian di sini. Ini sama seperti database, kurang lebihnya sama. Namun bedanya di sini adalah kondisi real time-nya. Namun yang membuatnya ini berbeda adalah tidak tercatat dalam database. Sementara yang ini tercatat dalam database. Begitu kurang lebihnya. Sekian dari kami. Oke, sekian kurang lebihnya dari kami. Kelompok 1, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.